Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali ke channel saya, Megia Flasinta. Dalam sesi sharing kali ini, saya akan bercerita melanjutkan tips-tips yang saya lakukan ketika mengikuti proses seleksi CPNS di periode 2019 tahun lalu. Nah, di sesi sharing sebelumnya saya sudah bercerita tentang tips-tips menghadapi seleksi administrasi, kemudian tips bagaimana untuk mendapatkan skor di seleksi kompetensi dasar yang tertinggi. Nah, dalam sesi sharing kali ini, saya akan berbagi tips khusus untuk teman-teman yang akan menghadapi seleksi wawancara. Nah, di kementerian yang saya daftar waktu itu, Kemendikbuddikti, wawancara dilakukan menggunakan Zoom. Jadi memang sedikit berbeda dengan seleksi-seleksi tahun sebelumnya. Oke, nah kita langsung saja ke tips yang pertama. Ini saya sharing berdasarkan pengalaman dan formasi yang saya lamar ya. Yang pertama, jika teman-teman ingin mendaftar menjadi dosen, maka hal penting harus teman-teman pahami adalah profil kampusnya. Nah, profil kampus dalam hal ini adalah sejarah kampusnya seperti apa, pendirinya siapa, termasuk visi dan misi kampus tersebut. Nah, dalam hal ini teman-teman jangan hanya membaca atau memahami profil pada tataran universitas, tetapi pahami juga pada tataran fakultas. Misalnya, saya mendaftar untuk Fakultas Pertanian, maka coba baca sejarah termasuk visi dan misi dari fakultas tersebut. Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi teman-teman juga harus memahami profil program studi atau jurusan yang teman-teman lamar. Oke. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan secara gamblang ya. Misalnya, coba apa yang Anda pahami tentang visi dan misi kampus? Itu saya rasa pertanyaan tersebut tidak akan muncul, tetapi bacaan atau pemahaman teman-teman berkaitan dengan profil kampus ini akan memperkaya wawasan, dan ketika teman-teman menjawab itu akan semakin banyak hal yang teman-teman bisa tambahkan, sehingga pada saat menjawab pertanyaan, pada saat proses wawancara, teman-teman bisa lebih ngalir bercerita seperti itu. Oke? Nah, kemudian yang kedua, pahami juga budaya setempat. Seperti halnya pada poin pertama, jelas bahwa pertanyaan tentang budaya ini tidak akan gamblang juga. Misalnya, apa yang Anda pahami tentang budaya di misalnya daerah tertentu gitu, itu kayaknya nggak mungkin ya pertanyaannya akan seperti itu. Tetapi lagi-lagi pemahaman akan budaya setempat ini akan memperkaya wawasan teman-teman, kemudian membuat teman-teman lebih rileks dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara. Dan bisa jadi kemungkinan pertanyaan salah satunya yang muncul di wawancara adalah bagaimana teman-teman akan menyesuaikan diri di tempat yang baru. Ini khusus bagi teman-teman yang formasi yang dilamarnya berbeda dengan domisilinya saat ini gitu ya. Misalnya saya mendaftar untuk kampus di Sulawesi Tenggara, sementara saya domisilinya di Sulawesi Tengah. Nah, jadi pemahaman tentang budaya setempat ini menurut saya pribadi sangat penting gitu ya. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, adalah ini penting banget dan ini saya lakukan, adalah membuat kemungkinan daftar pertanyaan. Saya buat di setiap wawancara yang pernah saya lakukan ya. Misalnya di wawancara beasiswa, wawancara pekerjaan. Wawancara pekerjaan saya berkali-kali mengikuti wawancara pekerjaan, dan kebetulan memang step by step yang saya lakukan adalah salah satunya ini, membuat kemungkinan pertanyaan yang akan muncul. Begitu juga ketika saya mengikuti seleksi beasiswa, saya membuat mungkin ada sekitar puluhan ya, mungkin 50 pertanyaan sampai pertanyaan yang dalam tanda petik kayak kurang masuk akal gitu. Itu saya buat, pokoknya mulai dari kehidupan pribadi, identitas pribadi, kemudian latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, latar belakang keluarga,
cara mengatasi konflik, dan berbagai kemungkinan pertanyaan yang kira-kira akan muncul pada saat wawancara. Nah, itu saya tulis semuanya. Kemudian kita lanjut ke tips yang keempat adalah latihan. Nah, tadi teman-teman sudah banyak membaca, kemudian sudah membuat daftar pertanyaan. Tips keempat adalah jangan lupa latihan. Nah, ini latihannya sangat penting. Apalagi kebetulan di seleksi saya tahun 2019 lalu, untuk periode 2019 meskipun kita ujiannya di tahun 2020, itu dilakukan dengan Zoom. Jadi latihan wawancara ini sangat penting karena untuk mendapatkan atmosfer ya, untuk mendapatkan feel wawancara itu kira-kira seperti apa. Kita estimasi waktu misalnya 15-30 menit, maka kita buat seakan-akan latihan itulah proses wawancara kita yang sesungguhnya. Jadi termasuk nanti pada saat latihan kita latihan mimik wajah, senyum, kemudian tatapan mata, posisi duduk ya, biar tidak terkesan sombong, biar tidak terkesan juga terlalu santai atau meremehkan gitu ya. Menurut saya ini adalah beberapa tips yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah dari semua tips-tips tersebut adalah jadilah diri sendiri. Jadi meskipun teman-teman sudah banyak latihan, sudah latihan mimik, latihan menjawab pertanyaan atau gerakan tangan dan lain sebagainya, tetapi bukan berarti hal itu adalah sesuatu yang teman-teman rekayasa atau yang dibuat-buat. Jadilah diri sendiri, mengalirlah seperti apa adanya karakter teman-teman sendiri, karena nanti pewawancara juga akan bisa menilai apakah teman-teman akan layak atau tidak untuk mengisi posisi di formasi yang teman-teman lamar. Nah, itu mungkin ya beberapa tips yang bisa saya sharing, yang bisa saya ceritakan. Semoga saya bisa bercerita lebih banyak lagi tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang keluar pada saat saya mengikuti proses wawancara. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga sharing ini bermanfaat. Semangat bagi teman-teman yang sedang menghadapi persiapan seleksi CPNS di periode tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.